Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Saya mengajak kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita menyembah Sang Raja kita, Sang Pencipta kita. Mari kita memuji namanya dengan pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama katakan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang bertahta
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Bangkit berdiri. Sama-sama katakan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, setiganya yang esa. Haleluya, haleluya, setiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam,
Mari kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Hormat dan kemuliaan hanya bagimu Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah. Sungguh kami bersyukur buat pimpinan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada saat ini Tuhan Engkau kembali memperkenankan kami untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Bahkan Engkau kembali mengizinkan kami untuk duduk semeja dengan Engkau pada hari ini, mengingat pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, di mana Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kami dari dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau berikan bagi kami, walaupun sering Engkau mendapati kami melakukan pelanggaran di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kami juga menyadari diri kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami memohon ampun kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini jam ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah juga Roh Kudus Tuhan yang memimpin akan ibadah kami ini. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, biarlah juga melalui pelayanan kami bisa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang kami layani. Demikian juga Tuhan buat jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini, kiranya Engkau berkati, biarlah juga mereka terus memiliki kerinduan di dalam beribadah kepada Engkau. Engkau berkati juga saudara-saudara kami yang masih belum sempat hadir pada saat ini. Kalau mereka dalam perjalanan, Engkau tuntun mereka sampai di tempat ini Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan. Jika mereka dalam keadaan duka, Engkau yang menghiburkan hati mereka. Jika mereka dalam keadaan kecewa Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan jalan bagi mereka dan ingatkan mereka bahwa Engkau adalah juru selamat yang selalu menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersorak-sorak, kita menaikkan pujian nama Yesus pikat hatiku. Sama katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku. Sekali lagi Yesus, Yesus. Yesus,
tanpa hari, tanpa benci dosa, tanpa hari, tanpa ku setia. Sekali lagi, tanpa hari, tanpa hari, tanpa cinta Yesus, tanpa hari, tanpa ku percaya, tanpa hari, tanpa benci dosa, tanpa hari, tanpa ku setia. Lebih keras lagi katakan, tanpa hari, tanpa cinta Yesus, tanpa hari, tanpa ku percaya, tanpa hari, tanpa benci dosa, tanpa hari, tanpa ku setia. Sama-sama katakan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Sekali lagi, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saat ini tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk menaikkan sebuah pujian, Ku Rindu Sabdamu. Mari kita benar-benar merenungkan makna dari pujian ini. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah, berfirmanlah
yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu berfirman. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Benar ya Tuhan, inilah kerinduan kami merindukan sabda-Mu. Karena sabda-Mu itu adalah firman-Mu yang memberi kami hidup, yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami selamat, yang memberikan kami pengharapan yang jelas. Terima kasih kalau kesempatan pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau menolong kami semuanya. Engkau menjamah setiap hati dan pikiran supaya kami mempersiapkan hati kami. Supaya firman-Mu ini menguatkan kami, menuntun kami sehingga hari-hari yang kami lalui tetap ada di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul untuk khotbah pada hari ini adalah Tidak untuk Raja. Tidak untuk Raja. Bagaimana kita akan menyelidikinya, kita akan merenungkannya. Karena kita semuanya hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam pemeliharaan Allah, hidup dalam titah-titah Allah. Jadi ini yang harus kita renungkan pada hari ini.
dari Amsal 23 ayat yang ke-29 sampai 35, nanti dilanjut dari Efesus 5 ayat yang ke-18 ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Amsal 23 ayat yang ke-29 ayat yang ke-29 sampai yang ke-35. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Amin, firman Tuhan. Jadi Amsal 23 ini menuliskan kepada kita semua satu kenyataan, ya, satu keadaan orang yang minum anggur, ya, yang beralkohol, ya, minum anggur yang beralkohol, dampaknya seperti yang kita baca pada hari ini, ya, yaitu apa? Keadaan orang yang kebiasaannya minum anggur, ya, yang beralkohol itu adalah mengadu, ya, mengeluh, kemudian suka bertengkar, berkeluh kesah, kemudian mendapat cedera tanpa sebab, merah matanya. Itu adalah keadaan orang yang kebiasaannya meminum anggur yang beralkohol, anggur yang memabukkan. Ya, keadaan itu sudah ditulis oleh penulis Amsal ini. Keadaannya sungguh mengerikan, ya. Jadi keadaan orang yang kebiasaannya minum anggur yang beralkohol itu keadaannya seperti ini. Sesuatu yang buruk, ya. Mengaduh, mengeluh, suka bertengkar, berkeluh kesah, mendapat cedera tanpa sebab, dan merah matanya, tanda kemarahan. Ini keadaan orang yang minum minuman yang memabukkan. Tapi nyatanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di negara kita itu anggur yang memabukkan sulit didapat. Karena izinnya sudah sangat sulit didapat sehingga tidak beredar di masyarakat dengan gampang untuk mendapatkannya, ya. Jadi anggur yang beralkohol itu sulit, tapi keadaan orang yang meminum minuman yang beralkohol itu keadaannya seperti ini. Kebiasaan orang yang minum minuman yang beralkohol seperti ini, suka mengeluh, ya, suka mengaduh, suka berkeluh kesah, suka bertengkar, kemudian suka marah. Jadi keadaan ini adalah keadaan yang ditimbulkan oleh mereka yang kebiasaannya minuman yang beralkohol. Tapi nyatanya orang yang tidak minum minuman yang beralkohol juga memiliki keadaan yang sama. Suka mengadu, suka berkeluh kesah, suka bertengkar, suka marah. Ini keadaan orang-orang yang kebiasaannya adalah minuman yang beralkohol, yang memabukkan. Di dalam falsafah Jawa dikatakan demikian, wong urip iku mung mampir ngombe.
orang hidup itu hanya mampir minum. Jadi keadaannya yang sangat sebentar. Dalam falsafah Jawa demikian. Tapi masalahnya demikian. Ketika di dunia ini mampir itu ya, ketika mampir di dunia ini yang diminum apa? Ya. Kalau yang diminum itu menyehatkan, dia bisa hidup. Tapi kalau yang diminum itu meracuni tubuhnya, dia akan mengalami hal-hal buruk seperti ini. Berkeluh kesah, suka mengadu. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mencipta manusia untuk tujuan buruk seperti ini, tapi nyatanya ada. Jadi ini terjadi di dunia ini kepada banyak orang. Keadaan orang mengadu, keadaan orang suka mengeluh, keadaan suka marah, keadaan suka bertengkar. Ini keadaan orang-orang yang sudah minum minuman yang memabukkan, minuman dari dunia ini, air dari dunia ini, air yang memabukkan. Padahal Tuhan sendiri mengatakan ya di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14 ya dikatakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan air hidup yang memancar nanti sampai kepada kehidupan yang kekal. Tapi sebaliknya kalau yang diminum ini yang memabukkan, keadaannya seperti ini. Jadi orang yang hanya datang ke dunia mampir ngombe, ya, mampir minum, kalau yang diminum itu yang merusakkan tubuh, ini sungguh mengerikan. Banyak orang telah meminum racun itu, banyak orang telah minum minuman yang memabukkan. Ini tidak hanya minum sekali, tapi berkali-kali. Ya. Karena ini merupakan kegemaran, karena ini merupakan sesuatu yang menyukakan. Mengadu itu banyak orang suka, mengeluh itu banyak orang suka, bertengkar itu banyak orang suka, menghakimi orang itu juga banyak orang suka. Ini keadaan yang aneh. Tuhan tidak menciptakan orang di dunia ini dengan maksud seperti ini. Tapi Tuhan menginginkan orang datang kepada Dia, minum minuman yang benar, air hidup yang diberikan kepadanya. Di dalam Yohanes 7 ya disebutkan orang yang datang kepada Dia ya, Tuhan akan berikan air hidup. Air hidup itu akan membuatnya dia mengalirkan aliran-aliran hidup. Aliran hidup itu adalah aliran yang membuat manusia hidup, bukan mengadu. Mengadu itu tanda pesimis. Berkeluh kesah itu tanda pesimis. Bertengkar itu tanda sesuatu yang negatif. Tuhan tidak inginkan itu. Tapi kalau aliran-aliran hidup yang memancar dari hatinya, ya, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya, itu membuat dia hidup. Hidup itu menghasilkan sesuatu yang baik. Hidup itu sesuatu yang menghasilkan yang berkenan. Karena apa? Karena Tuhan mengalirkan kehidupan tersebut. Tapi nyatanya banyak orang yang tidak demikian. Ya. Kemudian di ayat yang ke-32 sampai yang 35, pada akhirnya memagut seperti ular berbisa dan menyemburkan racun seperti ular beludak. Matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan pikiranmu menyatakan kata-kata yang kacau. Engkau akan seperti orang yang berbaring di tengah laut, seperti orang yang berbaring di puncak tiang kapal. Engkau akan berkata, mereka memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Mereka menyakitiku, tapi aku tidak merasakannya. Kapan aku akan terjaga? Aku harus mencari anggur lagi. Ini keadaan. Ya. Dampak orang yang suka minuman yang memabukkan, ya, anggur yang memabukkan itu mengerikan. Yaitu apa tadi disebutkan? Dia itu suka memagut seperti ular. Memagut itu dengan giginya yang tajam itu mencaplok orang lain.
Ini mengerikan ya, menyakiti orang lain, membuat orang lain sakit, bisa mengakibatkan kematian. Bahkan juga tadi disebutkan di situ, dia mengalami halusinasi, ya. Kenapa demikian disebutkan di situ? Matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Jadi apa? Berhalusinasi. Orang yang suka minum minuman keras, ya, itu suka membayangkan kenikmatan, ya, karena fungsi dari sarafnya tidak sempurna, tidak normal lagi, sehingga dia membayangkan hal-hal yang aneh, berhalusinasi, ya. Jadi orang-orang yang minum minuman keras atau sekarang mungkin digantikan dengan narkoba, keadaannya demikian, dia suka membayangkan hal-hal yang indah, berhalusinasi, tidak nyata. Padahal kita hidup di dunia itu nyata, ya. Ini keadaannya. Jadi kalau keadaan ini terus dibiarkan, maka keadaannya akan semakin buruk. Karena di sini orang terus ketagihan, kecanduan hal-hal yang buruk, kecanduan hal-hal yang biasanya memfitnah orang, menyakiti orang, sehingga kehidupannya nggak karu-karuan. Jadi dampak dari kehidupan yang salah, karena dia terlalu banyak minum dari sesuatu yang jahat di dunia ini, ya, maka dampaknya mengerikan. Dia menyembur-nyemburkan seperti ular. Dia memberitakan kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar menakutkan yang menyakiti hati orang lain. Coba kalau kita baca setiap hari, kalau kita mau melihat televisi, ya, setiap hari, berita-berita ini menyembur-nyemburkan kebohongan, menakutkan orang. Berita-berita terakhir yang kita dengar adalah berita yang santer diberitakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan percabulan, hal-hal yang berhubungan dengan perselingkuhan. Dampaknya buruk, dampaknya kematian, dampaknya orang harus dipenjara, orang harus kehidupannya mengalami sesuatu yang susah sampai akhir hidupnya. Karena apa? Peristiwa mengerikan itu kalau orang mengalami pelecehan itu sampai akhir hidupnya terus terbayang, terngiang, sulit untuk menghilangkan. Jadi jangan dipikir bahwa orang minum minuman keras, ya, itu tidak berdampak. Dampaknya mengerikan. Demikian juga kalau kita mengambil terlalu banyak dari hal-hal yang ini, cintanya tidak lagi kepada Tuhan tapi kepada hal-hal yang buruk. Mengerikan. Padahal Tuhan menetapkan kita sebagai orang-orang yang dipelihara secara khusus untuk hidup. Tema kita hari ini adalah tidak untuk raja. Di hadapan Allah, ya. Ditetapkan kalau kita di dalam Petrus 2 ayat yang ke-9, kedudukan kita itu adalah imamat yang rajani. Wahyu 5 ayat yang ke-10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi kedudukan kita ini di hadapan Tuhan tinggi sekali. Orang yang sudah percaya pada Kristus itu dikhususkan, dikelompokkan, dikumpulkan dalam satu wadah, mereka sebagai kerajaan imam. Mereka itu memiliki kekuasaan untuk memerintah. Selama mereka masih di bumi, masih hidup dengan tubuh jasmaninya, mereka harus melakukan hal ini. Orang tidak sadar kalau orang yang sudah percaya pada Kristus itu ditetapkan sebagai imamat yang rajani. Jadi imam-imam, kerajaan imam yang memerintah. Memerintahnya dengan apa? Memerintahnya sebagai imam. Memimpin yang baik, memberi pesan yang baik, memberi contoh yang baik, mendoakan banyak orang
melayani banyak orang. Karena Tuhan mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau kita ditetapkan sebagai raja, ya, yang memerintah, itu sebenarnya kedudukan yang sangat tinggi. Tapi kalau seseorang keadaannya digambarkan seperti orang-orang yang gemar minum-minuman yang memabukkan ini, isinya adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu mulia, bukan orang hanya pesimis, mengadu, berkeluh kesah, suka bertengkar, suka marah, suka menyembur-nyemburkan kebohongan, suka meracuni orang lain, suka berhalusinasi, berkhayal tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Kita hidup di dalam kenyataan di bumi ini. Tapi apa? Tuhan telah menetapkan kita satu kedudukan yang sangat tinggi sebagai raja. Sebagai raja, hendaklah ia melakukan yang benar. Ketika Kristus menjalani hidupnya di dunia, ya, ia memproklamasikan dirinya sebagai raja di kerajaan Allah. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-28 disebutkan, ketika aku menyembuhkan orang, mengusir setan dengan kuasa Allah, saat itulah kerajaan Allah datang kepadamu. Jadi dia mendeklarasikan diri sebagai raja di kerajaan Allah. Apa yang dilakukan oleh Raja Kristus ini di dunia? Apakah dia memerintah orang? Seenaknya tidak. Yang dilakukan adalah mendoakan, mengusir setan, menyembuhkan, mengajar, memberi kekuatan pada orang lain, menegur orang. Tapi semuanya itu dilakukan dengan prinsip-prinsip kasih. Kristus raja ketika datang di dunia. Tapi banyak orang tidak mengakuinya sebagai raja. Mereka mengakuinya sebagai musuh yang harus dibinasakan. Ini kenyataannya. Siapa musuh itu? Orang-orang yang sudah mabuk oleh dunia ini. Orang-orang yang tujuan kehidupannya adalah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak minum sesuatu yang memabukkan di dunia ini. Sehingga ia lupa. Lupa apa? Lupa akan fungsinya ketika dia dihadirkan di dunia. Jadi orang yang dihadirkan di dunia ini sebenarnya tujuannya mulia sekali. Tapi orang memandangnya hanya satu sisi. Yaitu satu sisi itu apa? Berupa kepentingan dirinya sendiri. Yang merusak. Orang yang tujuannya adalah mementingkan dirinya sendiri ini disebutkan seperti orang-orang yang keadaannya mengerikan. Orang yang kegemarannya minum anggur memabukkan. Itu orang yang kesukaannya mementingkan dirinya sendiri. Rumah tangganya jadi neraka. Di tempat pekerjaannya yang ada adalah hal-hal yang buruk. Ya. Ini keadaannya. Jadi pada kesempatan hari ini kita diingatkan satu hal, bahwa kedudukan kita sebagai orang percaya itu begitu tinggi, dipercaya oleh Tuhan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar. Dan itu bagaimana kita bisa melakukannya? Kita baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini yang diminta oleh Tuhan kepada kita melalui Paulus. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Kita tahu bahwa orang yang sudah percaya pada Kristus itu, dia sudah menerima roh Allah. Tidak perlu kita mengundang lagi, karena dia sudah ada di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kita tidak perlu mengundang Roh Kudus, datanglah, tidak. Dia sudah ada. Tapi masalahnya apa? Banyak orang tidak merasakan kehadiran Roh Allah. Banyak orang tidak merespon kehadiran Roh Allah. Sehingga kehidupannya apa? Diisi oleh hal-hal yang duniawi. Harusnya orang yang sudah percaya pada Kristus, ya, dia itu
menyalibkan segala tabiat lamanya. Ini tabiat lama yang dituliskan di sini. Hal-hal buruk ini adalah tabiat lama, perbuatan lama yang harus disalibkan. Itu sudah mati harusnya. Dulu kita sebelum mengenal Tuhan mengalami hal-hal ini. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan itu merancang hal-hal yang benar untuk keselamatan kita. Kita diminta untuk menyalibkan kedagingan kita. Ini semuanya adalah kedagingan kita, tabiat lama yang tidak boleh hidup di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya kalau kita itu membiarkan sampai hari ini terjadi, Roh Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kedagingan seseorang lebih besar dari kehendak Allah. Jadi orang yang sudah percaya pada Kristus mestinya Roh Allah itu memenuhinya karena hatinya sudah dibersihkan dari segala yang jahat, dari segala kenajisan. Sehingga apa? Roh Allah ini yang memenuhi hidupnya. Roh Allah ini yang membuat dia hidup, mengalirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Tapi sebaliknya kalau Roh Allah ini tidak diberi tempat di dalam kehidupan kita ya masih tetap dalam pola lama. Masih tetap mengasihi dunia ini. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita ini penuh dengan roh. Bagaimana orang penuh dengan roh? Yang jelas setiap hari kehidupannya harus bertanggung jawab di hadapannya. Harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya. Persekutuan dengan Tuhan itu sebenarnya ketika Roh Allah bersama dia, itu sudah dibangun, sudah ditetapkan. Orang yang semula tidak bisa berteriak atau berseru kepada Allah, ketika dia dilahirkan kembali, rohnya itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk selalu ingat akan Allahnya, selalu ingat akan Bapanya, selalu ingat akan Kristus yang sudah memberikan air hidup itu. Kalau orang tidak ingat Kristus, tidak ingat Allah Bapa, dipastikan bahwa Roh Kudus ini tidak bisa bekerja apa-apa. Karena apa? Karena kita membatasi, karena kita menutup pintu. Hati kita tertutup untuk hal-hal yang baik. Kalau misalnya tidak penuh dengan Roh Allah. Jadi untuk menangkal segala hal-hal buruk yang terjadi, ya, dampak dari minuman yang memabukkan tadi, anggur yang memabukkan tadi, orang bisa mengatasinya kalau dia membuang itu semuanya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita semuanya itu dengan cara yang luar biasa. Dengan mati di kayu salib, darahnya ditumpahkan, tubuhnya dicabik-cabik oleh benda-benda tajam sehingga keluar darah dari seluruh tubuhnya, dari kepala sampai kakinya. Darahnya ini mengingatkan kita akan pengudusannya. Kalau sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus, kita diingatkan anggur dan roti. Anggur ini tidak beralkohol. Anggur yang kita akan mengikuti perjamuan hari ini tidak beralkohol, tidak memabukkan. Tapi anggur ini adalah gambaran akan pengorbanan Kristus. Gambaran akan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita hidup menghasilkan buah yang baik. Allah menginginkan supaya kita itu berbuat baik, menghasilkan yang baik, karena yang lama itu sudah berlalu dan tidak perlu diungkit-ungkit kembali. Saya percaya sebagai orang yang sudah percaya pada Kristus, kita tidak hidup oleh hawa nafsu dunia yang memabukkan, ya. Karena kehidupan kita itu hanya sebentar. Minumlah air kehidupan yang diberikan Kristus, karena itu akan memancar dari hari ke hari sampai di kehidupan kekal. Itu mengingatkan kita terus. Itu membuat kita hidup, tidak mabuk, tidak berhalusinasi. Sehingga orang tidak sadar akan kehidupannya. Ya. Orang yang melakukan hal-hal buruk tadi, mengadu, kemudian apa lagi?
berkeluh kesah, suka bertengkar, menyemburkan bisa seperti ular, itu orang-orang yang nggak sadar. Nggak sadar akan apa hidupnya. Hidupnya harusnya menghasilkan yang baik, karena Tuhan sudah menyediakan semua. Tuhan sudah menghapus dosa manusia. Tuhan sudah memperbarui manusia. Hanya orang mau merespon enggak semua kebaikan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Kalau orang mau merespon dengan baik, pasti setiap hari akan memperbarui diri. Mohon pengampunannya supaya apa? Hal-hal buruk tidak terjadi. Supaya dia bisa menunjukkan bahwa dia itu orang yang hidup. Orang yang hidup menghasilkan hal-hal yang baik, menghasilkan buah yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Kita diingatkan pada hari ini, kita akan masuk di dalam perjamuannya, anggur dan roti disiapkan untuk kita untuk mengingat akan Kristus. Kristus harus kita ingat, karena apa? Hanya melalui Dia, keadaan buruk yang selama ini dilakukan oleh manusia di bumi ini bisa diselesaikan. Darahnya menghapus segala dosa, segala kecemaran, segala kemabukan, segala pesta pora. Sehingga yang ada adalah Kristus menguasai kita. Melalui rohnya kita akan diingatkan setiap hari mana yang baik, mana yang benar yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan. Tapi jangan sampai kita meninggalkan persekutuan dengan Dia. Persekutuan dengan Dia, ya, itu harusnya kita bangun setiap hari, ya. Kalau kita meninggalkan persekutuan dengan Dia, kita akan dikuasai oleh dunia yang mencengkeram kita, sehingga kita dipaksa oleh minum racun dunia ini yang memabukkan, ya, sehingga kita lupa akan kehidupan kekal, ya. Saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kepada kami akan kedudukan yang sangat tinggi yang Tuhan berikan pada kami. Kami adalah orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk sebagai imamat yang rajani, yang harus memimpin banyak orang, yang harus mendoakan banyak orang, yang harus menegur banyak orang dengan kasih sayang dari Tuhan, juga mendoakan banyak orang supaya banyak orang terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Roh Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kiranya Roh Allah menolong kami, menuntun kami, mengingatkan kami dari hal-hal yang busuk yang senantiasa mengintip kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu supaya jemaat-Mu terpelihara sempurna, penuh dengan Roh Tuhan. Mereka gemar akan firman-Mu, menyelidiki firman-Mu, dan yang lebih penting dari itu melakukan firman-Mu dalam kehidupan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, periksa hati kita, supaya kita layak makan perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami mengerti akan kedudukan kami. Kami anak-anak Allah. Kami anak-anak raja. Kami tidak layak untuk hidup menurut dunia. Bapa, ampuni kami akan apa yang telah kami lakukan tidak cocok dengan rencana-Mu
dalam hidup kami. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami dari segala dosa yang telah kami lakukan, yang menyakiti hatimu, menyakiti orang lain, merasa diri terbaik, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ampuni kami. Ada orang-orang yang tersinggung, sakit hatinya karena kelakuan kami. Ampuni Tuhan. Sucikan kami supaya kami boleh layak ambil tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sucikan, kuduskan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, silakan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk perjalanan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami boleh sehidangan dengan Tuhan di meja perjamuan hari ini. Maka kami menyadari kami orang berdosa. Tetapi kami bersyukur oleh salib-Mu, Engkau sudah menebus kami, yang melayakkan kami untuk sehidangan dengan Engkau pada saat ini. Maka tolong masing-masing kami ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati akan jamuan ini ya Tuhan, menikmati dan mengingat kembali akan pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sudah dipersatukan, ditumpahkan di atas bukit Golgota. Ampunan bagi kami. Tuhan Yesus,
akan salahku, bertobat kini hatiku, dibuka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah, dibuka Tuhan Yesus. Dibuka Tuhan Yesus, betapa hina dirimu, lupalah dosa-dosaku, dibuka Tuhan Yesus. Dibuka Tuhan Yesus, bersyukur karena dosaku, ku datang dari Tuhanku, dibuka Tuhan Yesus. Dibuka Tuhan Yesus, ku hisap akan salahku, bertobat kini hatiku, dibuka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, yang mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengorbanan. Aminah berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu pada siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur Bapa atas perkenananmu bagi kami. Kami boleh duduk semeja dengan Tuhan. Kami boleh menikmati roti dan anggur untuk mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus yang kami lakukan pada hari ini, boleh kami senantiasa berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Nido dan permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Gelas-gelas akan dikumpulkan. Nota jemaat akan dibacakan. Saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Warta Jemaat untuk minggu ini adalah sebagai berikut. Nanti sore ada ibadah kedua pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah pada pagi hari, dapat mengikuti ibadah sore hari, disertai perjamuan kudus. Kegiatan KPK besok pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah Bapak Arthur. Untuk kegiatan ibadah PRBK setiap hari Sabtu pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, sore hari. Berita kelahiran. Telah dilahirkan seorang anak dari Bapak Daniel dan Ibu Melinda pada hari tanggal 2 Agustus 2022 dan diberi nama Adri Lea Agustin. Kami majelis dan jemaat mengucapkan selamat, kiranya Tuhan memberkati. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani dan aksi Rp1.000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk. Perlu diketahui, aksi Rp1.000 ini digunakan untuk membantu para hamba Tuhan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh saudari Stefani dan saudari Tiffany. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persepuluhan, kantong merah untuk kolekte dan kantong biru untuk persepuluhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan,
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa untuk persembahan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Kau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Kau telah memberkati kami Tuhan, Kau telah mencukupi akan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Betapa kita bersyukur. Betapa kita bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Linting kicau burung tak henti, bunga pun langit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, terpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersarang kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat
kuasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menikmati kemurahan demi kemurahan. Tuhan sudah mencukupkan akan kami semua. Kami bersyukur. Kami boleh membawa apa yang menjadi milikmu. Kami kembalikan kepadamu. Supaya itu boleh dipakai di dalam rumah Tuhan. Bapa, kami berdoa buat semua orang tua kami, ibu, bapak kami, yang sudah bekerja dengan keras, yang sudah berusaha, dan semua sudah dilakukan untuk bisa memperoleh rezeki untuk hidup keluarga demi keluarga. Tuhan, terima kasih. Selalu ada yang Kau berikan buat orang tua kami. Terima kasih untuk kesabaran. Terima kasih untuk keteguhan. Dan terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan untuk orang tua kami. Untuk bisa mengelola apa yang diperolehnya. Supaya dapat mencukupi kebutuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anaknya boleh sekolah dengan baik, dipelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami. Kami juga bersyukur bersama-sama Tuhan. Untuk anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang mempedulikan keluarganya. Anak-anak yang sudah berdiri sendiri, mengatur rumah tangganya. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih. Kau berkati anak-anak kami, sehingga mereka pun boleh memberikan apa yang menjadi milik-Mu kepadamu. Dan kami bersyukur. Kami orang tuanya Tuhan, juga diperhatikan oleh anak-anak kami. Mereka menyisihkan apa yang mereka dapatkan. Mereka sisihkan supaya kami orang tuanya boleh tetap hidup dengan cukup. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang mempedulikan kami. Kami juga berdoa buat kami yang saat ini bekerja. Biarlah kami Tuhan yang mulai mempersiapkan diri untuk menikah, untuk berkeluarga. Tolong supaya kami dapat Tuhan mempersiapkan semuanya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang saat ini Tuhan bekerja dengan baik. Tapi hasil yang kami bawa belum mencukupi kebutuhan kami. Kami mohon Tuhan, tolong. Supaya kami sabar dan tetap bergantung kepadamu. Buka jalan buat kami. Supaya ada yang dapat kami cari lagi. Kami percaya Tuhan mencukupkan kami. Kami juga berdoa buat kami yang saat ini menanti pekerjaan. Kami sudah lulus Tuhan. Kami ingin bekerja. Buka jalan buat kami Tuhan. Supaya ada pekerjaan yang dapat kami
nikmati dan kami bisa lakukan, supaya kami boleh berdiri di atas kaki sendiri dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang belajar, yang kuliah, biarlah kami belajar dengan baik untuk menghasilkan sesuatu yang tepat Tuhan. Sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Supaya apa yang kami pelajari boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati para dosen yang mengajar dan guru-guru yang mengajar kami. Supaya semuanya boleh membentuk kami menjadi orang yang benar-benar berguna bagi bangsa dan negara. Dan juga bagi keluarga. Dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biar Tuhan juga berkati bangsa kami. Menghadapi Tuhan keadaan yang mulai Tuhan tidak mudah. Biar Tuhan berikan hikmat dan akal budi buat setiap keluarga untuk bekerja dengan baik dan juga mengencangkan pikat pinggangnya. Karena Tuhan, keadaan yang semakin tidak mudah. Kami berdoa Tuhan, rencana pemerintah untuk menaikkan BBM, dan BBM sudah naik. Dan sekarang BBM subsidi pun akan dibatasi. Oleh karena itu tolong Tuhan, supaya pemerintah dapat mengaturnya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kebutuhan sandang, pangan, dan papan boleh tersedia. Tolong Tuhan, supaya ekonomi Indonesia boleh tetap berjalan dengan baik. Sekalipun Tuhan, harga-harga meningkat, kami percaya Tuhan menolong, supaya pemerintah dapat mengendalikannya dengan baik. Kami berdoa buat negara-negara lain yang sudah mengalami resesi. Biar Tuhan juga memberkati mereka dan buka jalan buat mereka. Supaya mereka juga cukup. Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolong supaya keadaan dunia menjadi lebih tenang. Tolong supaya perang antara Rusia dan Ukraina dapat segera berhenti Tuhan. Sehingga Tuhan, hasil bumi dari Ukraina dan Rusia bisa dijual kepada banyak negara. Sehingga banyak negara bisa menikmati pangan yang cukup. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Berkati pemerintahan Presiden kami, Joko Widodo. Tolong supaya dapat mengatur dan para menteri dengan baik. Supaya semua jajaran bekerja dengan baik. Jujur, tanggung jawab, tidak korupsi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Silakan duduk dan doa teduh. Baik, tunggu sebentar. Tolong yang berulang tahun, yang bulan ini berulang tahun. Bapak Darius, Saudara Darius. Enggak apa-apa, saya bisa lihat. Oh iya. Oke, udah enggak apa-apa. Baik, selamat ya. Tunggu di sini, jangan turun. Ibu Karim ada di rumah. Ibu Inge, silakan maju ke depan. Ibu Inge. Ada Ibu Inge. Oh, Inge itu. Saudara Matius. Mana? Ibu Mengki Teof. Silakan, mana Mengki? Mana Ibu Mengki? Tadi ada di atas itu, saya lihat. Oh, sedang turun. Silakan. Bapak Aziz Taunu. Ayo silakan. Selamat ya. Ibu Arthur. Mana Ibu Arthur? Oh ini. Ibu Arthur. Ibu Asma ada Ibu Asma? Oh nggak datang Ibu Asma. Yefune nggak datang. Bapak Agung ada di dalam. Mungkin sore. Ibu Indrawati tidak ada. Ini banyak nih. Tiara, saudari Tiara, mana ini? Mahyela Ladoe, Ladu ya? Ladu. Oh ini Tiara toh. Kamu berulang tahun Tiara. Bu Yudi. Oh banyak ini. Pelan-pelan Bu Yudi. Bena. Mana Bena? Ini yang berulang tahun.
saudara yang berulang tahun pernikahan. Bapak Michael tidak datang. Jimmy, nanti sore. Bapak Kianhi. Wah, ini yang ulang tahun pernikahan pada tidak datang semua. Baik, mari kita bersama mendoakan yang berulang tahun. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk saudara-saudara yang berulang tahun pada hari ini. Bapa, kami bersyukur kalau bulan ini Tuhan, Saudara Darius, Ibu Karim, Saudara Inge, meskipun dia ada di Flores, biar Tuhan juga memimpin dia. Saudara Matius, Saudari Ameng Kitev, Bapak Ajis, Ibu Arthur, Bapak Agung, Ibu Asma, Bapak Yevone, Ibu Indrawati, Tiara, Bapak Ibu Yudi, Saudari Bena. Tuhan, semua nama-nama yang disebutkan adalah anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, yang selalu mau hidup dekat dengan Tuhan. Bapa, kami berterima kasih. Anak-anak-Mu ini selalu hidup di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan yang telah Engkau lakukan, yang telah Engkau berikan kepada saudara-saudara kami ini. Terima kasih. Kau memelihara dengan cara yang ajaib, memelihara dengan cara yang luar biasa. Ditambahkannya umur 1 tahun lagi, supaya boleh menjadi berkat buat banyak orang, supaya boleh memberikan hidupnya untuk Tuhan. Berkati Tuhan, mulai dari Bena, Kau pakai Bena untuk pelayanan yang lebih lanjut. Berkati Tiara Tuhan, supaya boleh memuliakan-Mu dengan apa yang ia dapatkan. Berkati kan Ibu Yudi, untuk semua usaha yang dilakukannya, supaya itu menjadi berkat. Berkati Tuhan dengan tubuh yang sehat, supaya boleh tetap bekerja dengan baik. Terima kasih untuk Bu Arthur. Pakai pelayanannya Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan. Berkati, supaya umurnya juga ditambahkan, juga diberikan Tuhan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat Saudari Mengki. Pakai Mengki menjadi alat-Mu untuk mengajar, jadi kepala sekolah. Biar Tuhan berkati. Pimpin hidupnya menjadi berkat. Beri tubuh yang sehat. Berkati Aziz Tuhan. Berkati Aziz Tuhan. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Cukupkan kebutuhannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat Matius. Tolong persiapannya untuk PPL nanti. Biar dia boleh mempersiapkan diri dengan baik. Supaya di dalam PPL-nya dia menjadi berkat. Berikan hikmat kepadanya. Dan juga Tuhan, supaya apa yang telah dipelajarinya boleh menjadi berkat. Berkati juga Tuhan Darius. Biar hidup yang diserahkan untuk melayani Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Haleluya Tuhan. Bagi mereka yang tidak hadir, biar Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Berkati akan Bapak Michael dan juga Bu Swevang dalam ulang tahun pernikahan. Biar Tuhan memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan. Berkati Saudara Jamie dan Sachi. Juga hidup berkeluarga diberkati oleh Tuhan. Berkati Bapak Kian Hee dengan Bu Nini. Biar Tuhan berkati apa yang dikerjakan. Supaya boleh memuliakan Tuhan. Tambahkan umurnya untuk bisa terus melayani, untuk memeliharakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Sebentar, saya lupa tanya dari Excelsius, apa ada yang bulan ini berulang tahun? Ada? Kalau ada angkat tangan. Tidak ada? Tidak ada? Betul, tidak ada ya? Jangan nanti kalau saya sudah turun, saya tidak doakan. Ada? Tidak ada, oke. Ayo, kita nyanyikan buat mereka.